Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Zahira dengan NIM 33362210044. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan kimia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan kimia, yaitu materinya pertama reaksi kesetimbangan, syarat-syarat kesetimbangan, tetapan kesetimbangan berdasarkan KC homogen dan heterogen, kemudian hasil bagi reaksi atau the reaction quotient. Yang kelima, ada hubungan KC dan Ki. Yang pertama, reaksi kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan merupakan reaksi reversibel di mana zat hasil reaksi dapat bereaksi kembali membentuk zat-zat reaksi. Reaksi ini akan berlangsung bolak-balik terus-menerus, tidak pernah berhenti. Inilah yang disebut sebagai reaksi kesetimbangan dinamis. Maksudnya adalah jika suhu tetap gas A berada dalam kondisi setimbang dengan gas B, maka persamaan reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut. Yang dapat dibaca seperti apabila gas A dalam keadaan setimbang dengan gas B, maka kecepatan pembentukan zat gas B pasti sama dengan kecepatan pembentukan kembali gas A. Kemudian materi yang kedua yaitu syarat-syarat kesetimbangan kimia. Syarat-syarat kesetimbangan kimia yaitu yang pertama reaksi dinamis, keadaan di mana dua proses yang berlawanan berlangsung pada kecepatan yang sama dan tidak ada perubahan konsentrasi senyawa-senyawa total dengan berjalannya waktu. Kemudian yang kedua ada reaksi reversibel, yaitu bolak-balik. Suatu reaksi dapat menjadi reaksi kesetimbangan bila reaksi baliknya dapat dengan mudah berlangsung secara bersamaan. Kemudian yang ketiga, reaksi dalam sistem tertutup. Sistem tertutup yang dimaksud adalah tidak ada zat-zat yang keluar dari sistem. Kemudian yang materi ketiga yaitu tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan merupakan perbandingan hasil kali molaritas produk dengan hasil kali molaritas reaktan yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Dapat dilihat sebagai berikut. K sama dengan C pangkat C kecil dikali D pangkat D kecil, A dikali pangkat A kecil dikali B pangkat A D kecil. Keterangannya, K itu merupakan tetapan kesetimbangan, A besar merupakan molaritas zat A, yang B besar merupakan molaritas zat B, C besar merupakan molaritas zat C, D besar merupakan molaritas zat D, dan A, B, C, D huruf kecil merupakan koefisien masing-masing zat. Tetapan kesetimbangan homogen dan heterogen. Kesetimbangan homogen adalah reaksi yang semua produk dan reaktannya memiliki fasa yang sama. Kemudian kesetimbangan heterogen adalah reaksi di mana senyawa yang bereaksi berada dalam lebih dari satu fasa. Tetapan ini berdasarkan data konsentrasi reaktan dan produk. Dalam perhitungannya, harga KC tergantung dari apakah reaksi itu merupakan reaksi kesetimbangan homogen atau heterogen. Dalam reaksi kesetimbangan homogen berlaku rumus sebagai berikut. PA dalam gas ditambah QB dalam gas menjadi RC gas ditambah SD gas. Dengan rumus menjadi K sama dengan C besar dipangkat R, kemudian D besar dikali D besar pangkat S kecil dibagi A besar pangkat P kecil dikali D besar zat B dikali dipangkat. Sedangkan dalam reaksi kesetimbangan heterogen berlaku rumus sebagai berikut. Kemudian ada contoh soal, dalam satu bejana dengan volume 1 liter 4 mol gas NO2 membentuk keadaan setimbang sebagai berikut. 2NO2 menjadi 2NO ditambah 2O2. Kemudian mula-mulanya 4 mol, kemudian bereaksi 2 mol sehingga 2NO menjadi 2 mol dan O menjadi 1 mol. Kemudian dikurang sehingga menjadi seimbang, yaitu 2NO2 2 mol, 2NO 2 mol, dan O2 menjadi 1 mol. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus KC NO pangkat 2 O2 per NO2 pangkat 2. Kita masukkan menjadi 2 pangkat 2 dikali 1 per 2 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 1. Kemudian kita ke contoh soal berikutnya, yaitu diketahui reaksi kesetimbangan CO ditambah 2H2 menjadi CH3OH pada saat kesetimbangan konsentrasi CO sama dengan 1,03 molaritas dan CH3OH sama dengan 1,56 molaritas. Apabila tetapan kesetimbangan KC adalah 14,5, hitunglah konsentrasi H2 pada saat kesetimbang. Pertama kita cari
kita masukkan ke dalam rumus Kc sama dengan zat CH3OH per zat CO2 dikali zat H2 pangkat 2. Kemudian kita masukkan konsentrasi CO nya saat seimbang, yaitu 1,56 dibagi konsentrasi pada saat seimbang CH3OH, yaitu 1,56 dibagi konsentrasi zat CO2, yaitu 1,03 dikali H2 pangkat 2 sama dengan tetapan keseimbangannya kan sudah diketahui, jadi 14,5 sama dengan 14. Kemudian kita hitung lagi H2 pangkat 2 menjadi sama dengan 1,56 dibagi 1,03 dikali 14,5 sama dengan 0,104. Kemudian karena kuadrat kita jadikan akar, jadi akar 0,104 sama dengan 0,322 molaritas. Kemudian materi yang keempat yaitu hasil bagi reaksi, the reaction coefficient. Hasil bagi reaksi pada setiap titik pada reaksi dapat diformulasikan rasio konsentrasi seperti pada tetapan keseimbangan. Rasio ini disebut hasil bagi reaksi yang bisa diberi simbol Q. Untuk reaksi hipotesis umum yaitu hasil bagi reaksinya adalah Q sama dengan, kita ke contoh soal, 1 mol CO, 1 mol H2O, 1 mol CO2 dan 2 mol H2 direaksikan pada temperatur 1100 K. Tentukan arah reaksinya. Pada dasarnya perlu ditentukan kemana arah perubahan terjadi. Artinya harus dievaluasi Q. Maka harga konsentrasi ke persamaan Q, asumsikan volume adalah V. Asumsi ini tidak berarti karena nantinya volume akan hilang. Yaitu kita masukkan Q sama dengan zat CO2 awal dikali H2 per zat CO awal dikali H2O awal sama dengan menjadi 2 per V dikali 2 per V dibagi 1 per V dikali 1 per V sama dengan 4. Karena 4 lebih besar dari 1 menjadi Q lebih besar dari Kc, reaksi total ke arah kiri. Ketika keseimbangan tercapai, jumlah CO dan H2O akan menjadi lebih besar, sedangkan jumlah CO2 dan H2 akan berkurang. Kemudian materi yang kelima yaitu hubungan Kc dan Q. Hubungan Kc dan Q, tetapan keseimbangan, hubungan tetapan keseimbangan dan hasil bagi yaitu reaksi adalah kalau reaksi pada keadaan seimbang. Hasil bagi reaksi adalah kalau reaksi pada keadaan seimbang, maka Q sama dengan Kc. Selain itu tergantung pada hubungan antara Q dan Kc, reaksi dapat berjalan ke arah kanan atau kiri sebaliknya, atau ke arah kiri. Reaksi total berjalan ke arah kiri, dari kiri ke kanan kalau Q lebih kecil dari Kc. Reaksi total berjalan dari kanan ke kiri ke arah kebalikan kalau Q lebih besar dari Kc. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.